Satu. Halo, nama saya Siti Fatimah. Pekerjaanku sebagai pedagang umum titik. Jangan lupa dengerin podcast Onat Hesti Meet Everybody setiap hari Senin eksklusif cuma di aplikasi Noice. Onat Hesti Meet Everybody for every soul. Pernah dengerin podcastnya nggak? Nggak pernah. Tapi cerita lu dong dari Itali. Sorry, gue dari Europe. Oh, Europe. Only Italy. Kemana aja? Milan, and then Tirano, and then Swiss. Switzerland. Endingnya di mana? Belanda katanya. Endingnya di Jerman. Oh, Di Jerman. Gue lama di Jerman. oh, oke. Alles good. Hah? Itu doang bisa gue. Itu doang. Tapi lu belajar nggak bahasa Jerman? Oh tidak dong, Oh, tidak. susah. Tapi seru. Seru banget. Kayaknya lu posting terus ya sama laki lu kayak pura-pura bahagia kayak ye gitu. Bahagia tau gue. Itu lu bahagia ya? Iya, cobain deh makanya 2 minggu lu sama baby berdua dong. Ih, Gua ke Belanda ih. sih kalau gua. Gue Temanya. ya gak harus Belanda, kemana aja liburan berdua dong. Ih, itu pasti berantem mulu. Kayak enak banget gue liat mukanya. Tapi kok makin sayang gitu. Pulangnya makin sayang. Sayang. Oh, oke. Enggak, tapi anak-anak nggak lu ajak. Enggak. Kenapa? Ganggu ya menurut lo? Iya, gue kan lagi anniversary-an Ya keberapa? 12. Cie. Terus udah gitu emang gue gak mau ngajak anak gue karena jauh, udah gitu mahal ya. Dulu pernah waktu itu jalan-jalan kita anniversary-an, di rumah anak gue kekunci di dalam mobil. Pernah kejadian kayak gitu. Enggak dulu, tahu lo. Zaman dulu gue pernah Oh, waktu liburan. gue liburan ke Bali itu berduaan sama laki gue, anak gue kekunci di dalam mobil Di Jakarta. di Jakarta. Kuncinya lu bawa. Enggak, kuncinya ada di dalam mobil, tapi anak gue di dalam situ. Jangan lu tinggal buka kunci dalam. Kan anak gue di dalam situ kagak bisa ngebukanya. Loh, kunci di mana? Di dalam mobil monyong gak ada tadi. Lah, bego nih, kunci dalam mobil. Anak lu dalam mobil. Masalahnya di mana? Anak gue nggak bisa bukanya. Kan tinggal dicetek gitu. Iya kan anak kecil waktu itu. Oh, masih bayi. Iya, ngobrol dong. Kirain udah 6 Kan tahun. dulu gue udah bilang dulu. Oh, dulu banget. Pakai Iya. banget dong. Iya udah banget. Dulu banget. Anak Nah. gue masih kecil main-main di dalam mobil sama mbaknya masuk ke dalam sebentar. Dia kekunci Kunci. di dalam mobil. Makanya sampai butuh tukang duplikat kunci. Oh, Ngerti gak arahnya kemana? bego ya. Lu ngobrol dong. Jadi Oh gua gitu. Soalnya gini kalau dapet kunci kan gue pikir gini, anak gue kekunci dalam rumah gitu. Kalau mobil Iya, kan mobil juga bisa. Lu bisa juga duplikat kunci mobil juga bisa. Tapi harus ada kuncinya ya. Kan sekarang udah careless, biasanya kok care apa? Iya, udah itu dulu masih pakai kunci gue. Apa sebagai kunci? Lagi jawaban lagi. Waduh, Pakai gila. pensil 2B. Wah, waduh. Yang kalau ini bolong ya. Wah, keplos ke dalam, bego. Tapi lu pernah gak membutuhkan jasa kunci duplikat? Pernah untuk kunci kantor zaman dulu juga sih. Kunci rumah, kunci gudang, itu biasa kuncian. Kuncian sama Wah. juru kunci. Wah. Kira-kira sekarang masih tetap butuh gak ya? Butuh sih kalau kata Karena gue. masih banyak yang pakai kunci-kunci manual kan. Nah, Rumah gue gua tuh penasaran banget karena bintang tamu kita siapa sih, Ti? Hah? Bintang tamu kita. Kan kita harus nyapa dulu. Lu ngobrol-ngobrol aja lu tentang dari tadi Iya, kita sapa sombong. Paranoid dulu dong. Hai Paranoid. Hai Paranoid, apa kabarnya? Kembali lagi di Honest Estimate Everybody. For every soul. Ya kan? Bener tau. Ih, jangan gitu dong. Lu kok ngeliatin gue kayak gue salah lu. Enggak, bintang tamu kita siapa hari ini? Tadi ngomongin soal duplikat kunci. Ini bintang tamu kita adalah Bapak Masikun. Oke. Ahli duplikat kunci sejak tahun 2005. Widih, berapa tahun tuh udah? Sudah lama ya, tapi sempat berhenti di tahun 2017. Apa kabar Pak Masikun? Sehat Ibu. Gimana kabar Ibu, sehat? Enaknya mau manggilnya Pak Masikun. Karena kalau manggilnya Mas Masikun, jadi double mas. Masih gue. Masih gue. Banyak masnya Bu. Banyak Mas. masnya. Tapi Banyak tadi emang. pas off air saya mencerita Banyak mas. keluarganya ya. Mas Ikun. Terus marganya emang mas. Enggak, marganya bukan Mas. Emang itu nama dari orang tua sih. Oke. Iya. Mas Ikun. Nah, Terus Keluarga. ya sekeluarga. Oh. siapa lagi? Mas Sita. Mas Sinta. Ya, Mas Iem. Mas Iem. Mas Ina. Ini beneran ya? Iya beneran. Oke, ahli kunci. Mas Masikun, sebelum kita ngobrolin Mas Masikun.
Pak Masikun. Pak Masikun. Oh, ini. Ya. Ini kita berkopa Pak apa Om apa Mas? Pak Masikun aja biar tidak Pak mengulang kata Masikun. Mas. Pas awal-awal pernah nggak? Langsung aja nih sebelum kita ngomongin yang soal dianya ya. Pernah nggak disangka maling? Kan ngeduplikatin kunci. Itu gue selalu saya tanya lo. Iya. Iya kan? Iya nggak sih? Kalau disangka maling kayak kunci itu kan aslinya kan privasi ya Bu ya. Misalkan masuk ke rumah orang itu kan pasti ada lah orang yang kadang kurang percaya atau apa, kita ditungguin terus. Dulu waktu tahun sekitar 2020-an lah, itu pertama saya mengerjakan mobil itu kayak gitu, saya masih awam. Jadi ketika tak Bapak kerjain, pertama mengerjakan mobil. iya kayak kuncinya kan kuncinya hilang. Ya kuncinya hilang, saya mau bikin. Nah orang itu telepon, terus ternyata yang nelpon saya itu yang manggil bukan yang punya mobil. Oh, yang telepon siapa? Yang nelpon dari orang nggak tahu. Kita kan sistemnya kayak di Google itu telepon ke kita, ngituin masalah harga, udah cocok kita datang. Ketika datang ke situ tak kerjain, Bukan mobilnya dia. nggak taunya bukan mobilnya dia gitu. Lah, Pak Masikun nanya nggak? Ini mobil siapa nih? Enggak kan, karena masih awam jadi nggak itu. Kalau sekarang prosedur saya kalau misalnya mau ngerjain kayak gitu kan harus ditanya STNK Pak. Oke. Jadi bentar, jadi Mas Masikun ngedatangin mobil untuk bikin duplikasi kunci. Iya, yang Dalam keadaan nggak ada kuncinya berarti. nggak ada kuncinya. Dan bukan betul. mobil dia juga. Betul. Iya. Berarti lu ngebantu maling. Dan ternyata dia benar maling nggak? Iya, emang bener maling. Oh gitu. Iya. Masa saja disangka maling. Udah gitu ketahuannya gimana? Ketahuannya yang punya keluar. Yang punya mobil itu keluar pas lagi saya tak program, karena itu kan Honda Jazz waktu itu kan sudah ada chip immobilizer sama remote ya. Nah pas saya buka, setelah saya buka Honda Jazz itu silent, jadi makanya dia rawan kayak dikunci sama maling atau apa, dia nggak bakalan ketahuan. Nah cuma pas saya bikin itu kan proses pembuatan programnya kan agak lama, kisaran ada 10 menit gitu. Nah di situ yang punya mobil pas datang gitu, dan ditanyain kamu siapa gitu, saya tukang kunci. Nah udah kayak gitu, nah ini mobil saya, kamu siapa yang nyuruh? Ya itu bapak tadi gitu. Tadinya tuh orangnya di mana? Tadinya Nungguin saya di dekatnya. Kabur. Iya, pas saya lagi kerjain masuk ke dalam sama dia ditinggal pergi. Oh, wah, absurd. Itu Oh, gitu. pengalaman pertama ngituin itu. Pak, berarti Pak Masukin ini Pak Masukin Pak Masikun Pak Masukin kemana tuh Pak Masuk jiwanya sorry Pak Masukin dong sorry Pak Masikun Ya. berarti Pak Masikun itu sebenarnya bisa ngebobol mobil dong kalau Bapak mau. Kalau istilah ngebobol sih, kita kan punya alat sendiri buat buka gitu. Jadi buat buka mobil itu cuma memerlukan waktu 1 menit, dan itu nggak ada yang lecet. Itu ada alatnya gitu. Bisa kalau misalnya memang kita niat, kita bisa. Apalagi kalau mobil-mobil yang sistemnya smart kayak keyless kayak gitu. Yang Itu lebih smart, gampang. itu malah lebih gampang pembuatannya Nah, Pak. ini. Kayak Beda mobil sama kita. kunci. Tahu loh. Dulu. Kan gini cetak. Nggak pakai kunci dong. Nah, betul. Boleh gimana? Kan kita ada kayak simulatornya Pak. Maling Anda. Gua maling bisa beli alat ini dong Oke ya. nih, kan cepret masuk ke mobil udah nggak pakai nih kan apa namanya yang kalau kita pencetan pek Iya, start smart. Start button. Iya. kan nggak ada kuncinya dari Iya, mana emang. dia bisa membawa mobil itu. Nah itu di bawah kan ada colokan OBD gitu, kayak Oke. colokan. Aduh, ini buat informasi penting nih. Gua kira itu udah paling aman. Terus Nah, ada colokan OBD di bagian itu, nanti kita ada sistem pemrograman kayak alat pad gitu. Nah, kayak alat pad gitu, nanti kita ambil data dari mobil, kita angkat data, nanti di-generate ke simulator kayak emulator kayak gitu. Jadi ketika kita itu ya udah itu kuncinya semua mobil. Jadi satu emulator itu bisa dipakai untuk semua mobil-mobil Jepang, itu bisa dipakai itu. Iya, itu kalau yang manual itu lebih susahnya kenapa? Jadi ketika kita buka, kita harus nyari kode. Setelah nyari kode, kalau tukang kunci yang nggak pakai alat otomatis kayak gitu, dia kan pakainya kikir, mesin bor manual kayak gitu. Jadi memerlukan waktu mungkin sekitar 1,5 jam. Tapi kalau pakai alat otomatis yang model-model sekarang kayak gitu, lebih gampang. itu cuma
buat bikin kunci tanpa contoh pun itu memerlukan waktu 10 menit. Lah gua kira itu paling aman, Iya. Ti. Mobil Bentar gitu. dulu, tapi kan atau untuk mengambil datanya ada di bagian bawah mobil itu. Mungkin kali mobil-mobil kita udah dilindungi kali ya. Iya, pasti udah bunyi Ya. langsung. Bunyi atau enggak udah Itu ditempel pakai apakah? dia pakai kikir. Enggak pakai kikir karena sistemnya keyless itu semua keyless itu macam kayak wireless gitu Bluetooth. Jadi asal kita bisa ngebobol buat Bluetooth itu mobil pasti bisa kok buat Bluetoothnya itu. pasti taruhnya Bluetooth-nya aman. canggih. Aman. Ya. Buatan Jerman sama Korea Iya, baru kan. Korea. Aman. Ya, aman ya. Aman. Pernah tapi mobil keyless. Coba Sering. dibuka. Hampir Sering ya. sering ngerjain kayak gitu. Loh, kayaknya Anda merangkap. Kunci kan? Sering. Iya. Ya tanpa kunci pun juga bisa Anda bobol. Maksudnya bisa, Bisa. dibantu, Bisa dibantu. iya. Bisa kayak kok bukan mobil saja, kalau dari motor pun yang motor-motor sekarang itu juga bisa semua. Oh, saya baru di endorse sama Malah lebih Yamaha gampang, gitu. hah? Vio, Yamaha apa? Vizo. Vino. Vizo. Iya, Fazio. Fazio itu kan Fazio. juga Iya, keyless keyless, kan? iya. Itu juga bisa dicolong. Itu bisa dibikin juga. Waduh. Walaupun kok semuanya hilang, kalau kita ke dealer resmi itu kan harus ganti ECU sama SCU-nya. Itu kisaran mungkin antara 3 jutaan. Kalau sama Bapak murah. Bisa separohnya lah. Waduh. Kok bisa? Ini jadi gak Iya. kunci ya? Semuanya itu juga kunci. Cuman Makanya dia kan kunci kan di otak gue nih kayak kunci kantor kan cetak gitu apa Iya. namanya? Ya kunci key, what? key. Key, Iya, Ini kan keyless. keyless. Nah, Iya, kok dia juga bisa? iya keyless. Bisa. Penting ada depannya ki. Oh iya. Kalau nggak kiki sama kipe tuh nggak? Oh gitu. Malahan susah kunci kantor, Pak, kalau dibikin kayak gitu. Kunci kantor. Mana susah? Ya, kunci-kunci pintu kayak gitu. Kayak gini Pak yang di kantor yang Iya. ini gini ya, Betul. yang ceklek gitu. Ya, sekarang kan taruh kunci rumah tuh udah pada mulai modern tuh yang pakai Oh, pakai SIM kartu, fingerprint, pakai pakai kartu, iya. pakai itu malah lebih lebih gampang. gampang. Nah, itu biasanya dari itunya mereknya. Kalau kita kok ngerjain seperti itu, kita cek dari apa kayak officialnya. Kayak misalkan dari brand mereknya, misalkan dari Samsung atau Xiaomi atau kok apa gitu, yang semua merek kayak gitu, itu pasti di situ ada tertera websitenya. Nah, dari situ kita cek ke websitenya. Biasanya itu ada Verifikasi kode master gitu dari sananya. Berarti nggak bisa langsung main Nggak buka bisa di langsung, situ. betul. Oh, itu berarti Kalau lumayan yang- aman betul. tuh. Cuma dari situ juga ada dibikin kunci emergensi. Jadi kunci emergensi itu ketika baterai habis, terus kartu hilang atau kode pin lupa, Berarti itu ada kuncinya. Itu agak repot ya, maksudnya ada banyak stepnya ya. Ya, Nah, betul. berarti gini aja biar aman mobil kita. Gimana? Kita tambahin kunci itu. iya, gue baru tahu. Gue pikir itu aman loh, Ti. Bisa juga ya. Nggak tahu deh, kita belum tanya ya. Coba mungkin bisa kasih pernyataan resmi dari berbagai macam iya. brand kendaraan. Tapi kita lupa nanya, Ti. Gimana awalnya kok tiba-tiba kayak aku pengen jadi duplikat kunci gitu. Itu emang belajar apa emang passion apa gimana tuh ceritanya? Agak jarang loh. Kalau belajar itu nggak ada yang ngajarin. Kalau ada kok yang belajar kok sekolahan yang ngajarin kunci, nanti banyak maling kayak gitu. Oh, gitu. Iya, jadi mungkin seringnya kayak gitu dari perkenalan teman baik. Terus kalau enggak itu satu kampung, kalau enggak saudara. Kebanyakan kayak gitu. Nah, itu awalnya itu saya buka di daerah sini. Kakak saya di daerah Bendungan Hilir, Ben Hill. Oh, sekeluarga mengarik kunci. Enggak juga sih, itu saya ngikut kakak ipar saja. Kayak tadinya udah kayak gitu. Saya itu pengen sekolah itu, tapi nggak dari bapak saya nggak mampu buat beli motor perjalanan karena dari kampung saya ke sekolahan itu jauh. Ya. Nah, makanya dari pelarian itu saya ngikut kakak saya. Kakak ipar ini. Ya, kakak ipar buat Kerja. belajar kayak lihat kok caranya bikin gimana. Karena kamu ke Universitas Kunci Jaya. Nah, betul. Cuma ketemunya beda UKJ. haluan. Kalau kakak saya itu ahli di bidang brankas. Aha. Nah, kalau sama saya tak pelajarin, cuma yang paling tak juru itu dari mobil sama motor keyless. Tapi kalau untuk brankas
saya pun juga sering mengerjakan gitu. Oh jadi ada ahli-ahlinya sendiri ya? Betul, ya. Kalau misalnya Mas Sikun itu Pak Mas Sikun itu ahlinya di kunci keyless, motor, Sama, mobil gitu-gitu betul, ya. berangkas juga Berangkas juga bisa, Kak Iparnya lebih ke berangkas. Iya. Emang banyak banget ya jenis-jenis kunci berarti ya? Kalau kunci itu paling banyak Ibu, semua itu mengeluarkan kunci berbeda-beda gitu. Oh. Kayak misalkan anggap aja dari berangkas, misalkan merek berangkas Cap, Ichiban, atau Daichi, terus Solingen, itu semua mempunyai itu sendiri-sendiri, mempunyai Kalau berangkas kan perbedaan. berarti sistem untuk pembukaannya stepnya lebih banyak lagi dong harusnya kan? Betul. Jadi Harus tahu dia banget cuma kalau itu tahu berangkas titiknya dianya. saja. Bukan tuh kan tahu titik. Harus tahu dulu ini berangkas dia atau enggak, lu disangka maling lagi. Iya, gue juga bingung. Udah kakaknya berangkas, dia mobil ini kayak komplotan deh. Ini komplotan deh. Emang kalau berangkas biasanya masalahnya apa? Iya, jadi dia lupa password kan. Dia lupa password. Nah, yang paling sering itu lupa password. Oke. Terus kadang kalau misalkan di kantor, misalkan dari bapak kok udah pindah atau kok apa, itu berangkas kan pasti karena udah pindah nggak pernah dipakai. Dari bapaknya itu tadinya hafal pasti langsung hilang, yang tadinya itu langsung nggak hafal. Oh. Terus Oke. itu satu kayak gitu. Tapi keduanya nggak pernah kunci ini hilang. pas lagi buka berangkas tuh ada yang orang yang punyanya datang gitu, belum pernah. Oh, kalau itu udah pasti yang punya kalau berangkas beda. Belum tentu tahu. Iya. Jangan-jangan lu tidak tanpa diketahui terlibat dalam sebuah Iya, sebuah konspirasi yang ada dokumennya. Ini kayak film ya itu ya. Pokoknya kalau berangkas itu minimal ada 4 orang di situ. Kalaupun malam siang masih tetap kita kerjakan kalau misalkan itu. Ada klien penting nggak pas lagi yang penting 4 berangkas? orang. Dia pernah waktu itu buka berangkas kan. Yang penting ada 4 orang. Kalau nggak salah yang 4 orang itu pakai topeng semua. Tapi hitam gitu, hitam ya. Hitam. Gak jujur aja bapak maling buat sih. Pakai topeng semua. Kalau nggak salah suruh buka. Sering disangka maling. Sering ya? Iya, sering. Tapi pernah sempet sampai parah nggak sih? Maksudnya disangka maling yang itu yang pertama yang waktu itu mobil. Mobil. Pernah nggak sampai dikejar-kejar kan? Oh, nggak pernah. Nggak ya. Paling kalau misalkan kok disangka maling, seringnya sama orang yang lagi kayak lagi berantem sama suaminya tuh. Oh. Terus Dia berantem kenapa Pak? Kira-kira? harta warisan, kadang rebutan warisan kayak gitu kan sering juga gitu. Bapak kok terlibat di situ gimana maksudnya? Ya. Ada pengalaman apa? Terlibatnya kayak misalkan ibu satu keluarga itu lagi misalkan kok pembagian warisan. Nah, dari pihak keluarga ibu itu sudah nggak ada gitu. Jadi ketika kok dari bapak ini minta dibukaan itu dulu, dari bapak Berangkas. ini minta ini gitu. Jadi dari satu keluarga itu nggak ada kompromi gitu. Nah, kayak si ini pengen kok bagian lebih banyak, tak buka dulu lah gitu. Nah dulu hubungannya bapak sama keluarga itu apa ya? Ya Itu dia urusan mereka. karena kan dia nggak tahu password dari berangkas itu. Oh, minta dibukain. Betul, minta dibukain. Bapak jadi orang tengah lah. Saya salah betul. apa Nah, gitu. ketika jadi diituin dari yang satunya nggak terima gitu. Jadi Bapak pernah masuk ke dalam konflik sebuah Warisan. keluarga. Iya, betul. Yang Pak Mas Ikun ini dipanggil untuk membuka berangkas warisan keluarga. Iya, Itu betul. berarti lagi ngumpul tuh keluarga-keluarga itu ya. Nah, kalau lagi ngumpul kita nggak ada masalah. Bu, yang sering itu yang kita ngituin dulu gitu. Ya kayak film lu gara-gara warisan. Iya, tapi kan gak ada buka berangkas. Oh, nggak ada ya? Nggak ada Pak Mas Ikun. Gak melibatkan dia ya? Gak Oh iya iya. Iya. Gak melibatkan Nggak dia. ada Oh, iya, iya. kunci-kuncian. Jadi Pak, itu kayak seru ya. Jadi Seru ya? itu Bapak datang tuh ke keluarga itu. Terus cucuk. Pak, buka berangkasnya gitu kan. Terus yang Tuh. satu, jangan. Itu Iya, bukan ya. punya dia. Nah, ya seringnya kayak Itu gitu. warisan Sampai keluarga kita ya? berantem atau apa dulu gitu. Oh. Dan bapak teriak kayak bangsat lo semua. Nah, paling Gua saya cuma mau buka doang gitu. seringnya diusir, paling diusir kayak gitu. Oh, pernah. diusir. Ya, Nggak jadi, nggak jadi ya, akhirnya. nggak jadi dikerjakan. Dan saya pun nggak mau kok masuk ke permasalahan dari keluarga dia. Oh, ini berarti bukan sekali ya, beberapa kali Iya, kayak gitu. betul. Urusan berangkas tuh banyak ya hubungannya sama ya keluarga. Jadi ada yang jangan dibuka gitu. Betul, Yang ya. berhak kita. Wah. Oh, jadi Bapak keluar dulu. Terus pernah nggak pas buka berangkas atau buka apa isinya tuh yang kok aneh gitu. Yang ngagetin gitu. Ngagetin. Bilangnya dokumen, duit, pas dilihat wah tidak. Potongan tubuh. Wah. Nggak pernah Serem kalau kayak banget. gitu. Tapi kalau isinya duit sering ya
gitu. Kasih duit. Iya. Dan bapak nyipet juga kan ambil gitu. Enggak. Dulu pernah ada orang yang kayak gitu. Dia ngambil nggak banyak, katanya cuma kok 1 lembar doang keambil, cuma kelihatan kamera. Nah, Itu gimana? Dia Nggak sengaja ya? sengaja ngambil. Dia kalau nggak salah itu di daerah Surabaya. Dia itu teman bapak maksudnya? Kenal saja karena kok dia kan tukang kunci lama kayak gitu. Nah, ketika dia di sel itu ngubungin tukang kunci pada minta bantuan, suruh transfer ke dia gitu. Oh, oke. Ketika dia di sel kayak gitu. Nah, jadi dari tukang kunci itu sekarang kan makanya ada ngituin kayak grup gitu. Jadi setiap itu dibimbing terus tiap itu. Jadi sekitar Jangan 5 hilaf, hari. jangan hilaf. Bimbingannya. 5 bulan sekali Itu pasti hari. ada ketemuan. Oh, Oke, bagus deh oke. ya. Ti, lu tapi dulu Berarti sempet kejujuran kepikiran dong ya. nggak? Betul. Jadi dulu sempat kepikiran nggak kalau ahli kunci begini tuh maling, jujur deh. Maksud gue kan misalnya kunci gue hilang, gue mau duplet kunci, cepet banget kan. Jangan-jangan dia ini gitu Loh, ya. kok dia bisa ya? Berarti dia juga bisa masuk ke rumah gue atau iya nggak? Gue gak pernah kepikiran, gara-gara lo ngomong itu gue jadi kepikiran. Ya, emang kebanyakan kayak gitu. Iya, iya, Dia pikirnya cepat, Betul. bisa cuma 15 menit. Iya, iya, iya. Gitu. Nah, berarti bapak ada nggak teman bapak yang emang beneran akhirnya dia Melakukan kejahatan. melakukan kejahatan, emang dia hatam? Nggak ada. Santai aja pak, jujur aja. Nggak ada. Ya itu udah jujur tadi satu orang itu Satu ya, orang itu di dia situ ya. sampai Kalau udah yang di penjara lain- lagi ya. Betul ya. Oke, oke. Makanya selalu dibimbing di Betul. grup. Betul. Jangan hilaf. Ya Tuhan. Kasih hidayah terus. Betul. Kasih Anda hidayah. ambil selebar, dosanya banyak gitu Kasih kan. hidayah. Berarti gak pernah kalau buka berangkas isi yang aneh lain selain duit, emas atau mungkin ada buset ini banyak banget gitu-gitu atau gimana, pernah nggak? Ya ada paling berangkas sekarang kalau yang di rumah-rumah jarang yang nyimpen duit sih Bu. Kebanyakan kalau rumah Surat-surat ya? surat-surat. Nah kalau yang di bank itu udah pasti semuanya isinya duit semua. Pernah juga bantuan Bapak dimintain bantuan untuk buka berangkas bang? Sering kalau berangkas bank malah kita seringnya itu channel sana sini, kayak misalkan kenalan dari BRI sini nanti ngasih ke cabang sini dikasih tahu semua. Boleh nggak tipsnya Saya untuk ngerjakan. buka berangkas bang? Bapak bisa aja. Buka berangkas itu aslinya gampang Ibu. Itunya gampang, yang penting kita tahu titik selah itunya. Celah apanya? Kan dia pakai code. Nah pakai code, tapi tukang kunci Takutnya buat gue ngacak kedengerin. code itu juga jarang ada yang ketemu Pak. Nah, terus caranya? Caranya itu udah pasti kok pakai titik bor, harus dibor. Oh. Bapak maling ya? Gak mungkin dia ke iya dan diawasin banyak Tapi orang kan juga ada yang juga, Ti. bertopeng. pegang Berapa tadi senjata, itu? pegang senjata. Takut banget. Enggak, tapi emang bukan ada berangkas yang emang nggak bisa dibor, nggak bisa ditembak peluru. Ada nggak berangkas Ada, paling kan? aman yang susah banget? Kayak ada nggak? Nah, ada Bapak penyerah nih, Gak bisa nih gitu. udah expert banget semuanya geng Itu bapak. berangkas apa? berangkas ATM. Oh iya, Bat. Alhamdulillah uang saya juga ada di ATM. Itu nggak bisa pak? Itu bisa sih bisa, cuma harus prosesnya agak susah karena Nggak bisa nggak pak? Aduh. Bisa ya nggak? di dalam Sebentar, Bapak ngapain buka berangkas ATM? Makanya berangkas dulu dia mobil. Yang 2 orang lagi belum diceritain yang berempat itu. Lihat aja ntar ada motor. Enggak, bapak ngapain ya ke ATM bank itu? Berangkat apa bapak? ya biasanya kan kayak gitu ada yang Macet. tetap aja Oh. namanya kok kita itu kan hilaf kayak gini, kita lagi beres-beres kayak misalkan ini kantor kok baru gitu ya. Nah kemarin ini kuncinya kemarin tak taruh sini gitu, padahal itu kunci udah diambil sama yang tukang bersih-bersih dibuang gitu. Jadi ketika kok dituin udah nggak ada serep, nggak ada apa, ya udah terpaksa harus panggil saya. Oh pernah minta bantuan untuk buka berangkas ATM. Pernah, ya. Berangkas ATM itu adalah salah satu berangkas yang susah untuk Betul. dijebol. Tapi Iya. bisa bapak jebol akhirnya. Bisa. Oke. Itu sampai seminggu kalau nggak salah di Wah, Bandung bagus keamanannya ada ya. 6 berangkas. Bapak juga dijagain kan? Seminggu kalau ada 6 berangkas. Ada 6 berangkas itu. Oh, Hari gue satu. takut deh lama-lama. Hati, kunci mobil ada di situ Ya. aman. Hati-hati. Itu pun yang ngambil orang Bandung itu. Jadi kita ke Bandung ke sana ngerjain itu di sana. Oh, Bank Bandung. Iya. Berarti Oh, oke, yang ATM-nya kuncinya Betul. hilang. Nggak bener tuh banknya. Gue takut sih, Bu. Ini berduit di bank ini gampang kan ceritanya. Bingung gue, Pak. Tapi kan itu kan kita kan kalau ngomongin kunci yang ini terus ada yang pakai code. Jadi bapak tuh sebenarnya ahli apa sih? Saya bingung nih. Bukan cuma kunci dong. Kalau misalkan kok dari ahli kunci itu aslinya dari keterampilan dia sendiri.
kalau kok dia terampil melajarin semuanya pasti semuanya bisa gitu. Kalau saya semuanya hampir kok bisa sih semua kunci. Kalau kayak kunci motor, kita bikin kunci motor itu nggak perlu kok dibongkar. Kita intip dalamnya aja, ketinggian kita bikin itu langsung bisa. Oke. Pak Masikun dapat keterampilan seperti itu belajarnya di mana? Dipelajarin aja Ibu. Kalau untuk dasar itunya saya dari kakak ipar, pembuatan kunci rumah kayak gitu Gak biasa. pernah iseng-iseng gitu, maksudnya zaman dulu, zaman kegelapan gitu kan. Zaman berubah. Iya kali dulu kan gitu. Iya. Dulu sebenarnya saya pernah lomba-lomba buka pakai kunci T gitu. Nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Itu Oh. cuma keterampilan kita. Kalau misalkan sama kita kok nggak pernah diasah pun, itu nggak bakalan kok nanti ketemunya lupa. Kayak misalkan buka pakai kawat gitu kan. Kan ada buka pintu itu pakai kawat. Oh atau iya, pakai di peniti. film-film. Nah, Iya, betul iya. ya. Pakai itu kan jepit rambut. Nah, Itu ya, bisa nggak sih? Itu bisa. Itu cuma kita harus benar-benar insting kok rasanya itu ada gitu. Oke. Nggak harus kok misalkan kita kok buka pakai kawat. Saya buka pakai kawat bisa, tapi belum tentu kayak kok dari tukang kunci satunya buka pakai kawat bisa juga gitu. Oh. Jadi kita harus emang benar-benar diasah dari tangan kita, lenturnya per, karena di sistem semua perkuncian itu dalamnya ada per sama pelor gitu. Pelor, Pelor itunya. Pelor kunci Betul. maksudnya. Pelor kunci. Ya, karena di kunci itu kan semuanya kan silinder kayak kok buletan kayak gitu, tapi sininya lubang-lubang buat penahan. Jadi kunci itu kan ada ketinggian, kependekan gitu. Nah, itu yang bikin kok semua kunci berubah-berubah gitu. Oh, Oke. pernah nggak ada apa requestan aneh-aneh dari yang pakai jasanya Pak Masikun? Yang paling aneh, Yang paling absurd Pak, paling ini orang aneh banget nih orang nih. ya kunci dari foto itu paling sering kok, paling tak ituin aneh. Kunci di foto gimana Mas Pak? Handphone ya? Dari foto Ibu, jadi Ibu misalkan pengen niat jahat atau apa, misalkan kayak gitu. Nah, kunci temen Ibu difoto kayak gini. Nah, di foto saya mau ngambil dia, tak bikinin kunci lah ke tukang kunci gitu. Nah, Oh. teleponnya ke saya misalkan, ini Pak bisa bikin kunci dari foto enggak gitu. Nah, dari foto yang dia itu gitu. Selain itu paling kayak telepon, kadang kita kan pakai ADS gitu, pakai Google iklan di Oh, itu iya, ya. pakai ads. Nah, ads. Nah, itu sering juga kata kuncinya masuknya nyasar ke kunci HP juga pernah juga ya, itu sering. Oh, tapi Bapak bisa juga buka kunci handphone? Nggak bisa, bisanya kunci handphone saya sendiri. Wah, soalnya udah panik lagi nih. Tapi berarti itu aneh sih ya. Berarti emang nggak terima ya kalau misalnya dia cuman ngirim gambar kunci doang untuk dibikin duplikat. Bapak soalnya udah punya rules sendiri ya, kalau mau ke Bapak tuh apa aja rulesnya? Gak boleh foto di HP, gak boleh apa lagi? Ya, kalau misalkan mau duplikat kunci mobil atau motor ya paling nggak harus STNK. Betul. Oke, biar aman ya. Betul, Kalau biar dia juga aman. nyolong STNK-nya, gimana? Ya berarti misalkan kok nyolong STNK-nya ketemunya asal kita kok bikinnya nggak datang ke lokasi nggak apa-apa. Kayak misalkan duplikat kan datang ke tempat kita gitu. Nah, datang ke tempat kita nanti ketika kok dia ngituin ada urusan sama polisi, kita kena, tapi kena cuma sebagai jadi saksi. Karena dia datang ke situ. Betul, karena datang dan kita kerjakan, ya anggap aja pisau bisa buat bunuh semua orang, tapi kenapa kok masih diproduksi gitu. Nah, kayak dari kita pun sama, kayak kunci itu kita dipakai kan semua orang semua pakai Iya. kunci Iya, gitu. iya, Makanya iya. ketika ada yang duplikat, masa setiap kita kok ada orang datang, Mas mau maling ya atau apa, kan kita nggak enak Pak. Jadi semua kok Iya. tetap kita terima gitu. Mau Iya. kok misalkan kok motor paling nggak ya STNK, tapi motor-motor yang keyless saja. Kalau motor yang kunci biasa kayak gitu kita nggak tanyakan Pak. Yang paling gampang berarti itu dong ya? Yang Yang kunci apa? motor yang Yang tadi Pak apa Masikun yang bilang. kunci normal itu? Kalau di motor yang susah malah keyless Pak. Ya. Susah ya? Oh, kalau di motor yang gila. Ya, tapi paling kalau di gampang. kalau di mobil susahan yang pakai kunci. Oh, Iya. oke. Gokil. Ya, kalau di mobil yang Sekarang keyless jarang itu. loh pakai kunci semuanya Bapak sebelum keyless. tidur ada kepikiran nggak apa gua bobol aja gitu? Pikiran jahat kan ada yang kadang ya. Kalau kepikiran kayak gitu kita nggak Dikit-dikit aja nggak apa-apa. sama sekali nggak ada. Tenang kita diem aja. Orang kita nggak ada kepikiran aja, nggak ada kepikiran juga sering kok disangka-sangka kayak gitu sering Pak ya. Tapi bapak ada nggak pikir, ini rumah kayak orang kaya gue bobol lah gampang ini. Enggak. Cabut. Enggak, Pak. Dikit-dikit ada tahu.
Sama sekali. Kita santai di sini anak-anaknya. Nggak ada Pak. Nggak ada, Pak. Oke, padahal Bapak punya capability buat itu ya sebenarnya ya. Berarti Betul. yang pertama harus jujur dulu ya. Betul, itu paling kunci utama lah. Nah itu berarti kunci utamanya karena Bapak udah punya Iya. kuncinya. Betul. Bapak bisa mengetahui kunci atas segala doa gak sih? Kunci jawaban atas segala doa. Pak pernah gak dapat requestan dari pasangan suami istri lagi-lagi keluarga, konflik keluarga Ya. yang misalnya istrinya minta Sering. dibikinin? Kan tadi warisan. Sering. Ada lagi nggak perselingkuhan Nah, kek? sering kayak gitu. Penyeludupan Gimana? apa? Itu malah kalau saya yang itu pernah dibawa buat jadi saksi itu di pos polisi, di kantor polisi nyampe 1 hari juga pernah itu. Gara-gara? Gara-gara itu konflik suami istri lagi mau bercerai kayak gitu. Terus? Oh, terus dibanting ya katanya. Yang Istrinya. yang manggil saya itu dari suaminya. Nah, istrinya dia terus ngomel-ngomel sana sini bawa polisi juga. Karena emang kok dianya udah rebutan harta gono gini atau apalah gitu. Nah, makanya di situ Pak ya. Mas Ikun ngapain waktu itu? Ya, itu lagi pertanyaan Nah, saya. Kalau Bapak saya dalam pas rangka apa? waktu itu buka rolling door. Rolling door itu rumah. yang toko. Toko. Ya, jadi tokonya mau mungkin sama si suaminya itu ada yang mau diambil gitu. Cuma istrinya nggak boleh. nah, istrinya udah pasang CCTV dulu di situ. Ketika kok saya udah tak buka, Mas tungguin sini ya gitu. Nah, pas lagi saya tungguin sambil ganti silinder kunci itunya tak ganti. Nah, orang itu terus yang perempuan tiba-tiba datang ngomel-ngomel. Mas ini pegang gitu. Nah saya langsung dipegang sama polisi, nggak boleh itu bawaan dari istrinya itu. Ya Allah, dia berita ke polisi. Iya. Nah udah kayak gitu terus yang suaminya ya udah suaminya bantu saya buat lepas tapi dari istrinya tetap nggak boleh nanti gitu. Nah ya udah saya jadi saksi di situ, saya nggak ada ditanyain apa-apa nggak, tapi saya suruh nunggu sampai proses suami istri itu di kantor polisi selesai gitu. Bapak suruh nunggu proses suami istri. Iya sampai selesai saya. Oh. Gue juga bingung sih. Bapak nunggu mereka kelar dan damai ya? Iya betul. Lah, iya. Damai ke damai pelukan lagi terakhir ya? Enggak, tetap kok dia itu Cerai cuma ada jalan kok tengah. Cuman jadi kayak masuk ke dalam kisruh rumah tangga Nah, berarti ya Pak betul. Mas, gara-gara kunci. Ya betul, gara-gara kunci. Kita Aduh. anggap aja duit nggak dapet, capek dapet, kemudian di Seharian di kantor seharian polisi. gitu, betul. Itu kan dagdikduk kan, berarti dianggap kayak merusak properti orang. Nah betul. Iya kan? Makanya kayak kalau ada orang kayak gitu, sekarang kita tolak, udah pasti ditolak langsung. Nah, taunya ciri-cirinya Nggak gimana? tahu gimana, kan kan bingung Kadang, juga. kadang kan dari dianya kan ngomong, tapi nanti kalau ditanya suami saya bilangnya kayak gini ya atau apa, kita langsung cancel langsung. Iya, Oh, iya, iya. takut kenapa-napa Karena lagi banyak ya. banget kejadian nih ya, orang berantem atau mungkin tiba-tiba kunci rumahnya semuanya diganti. Iya, Iya kan? iya betul. Iya, Sampai benar, istrinya benar. nggak bisa masuk Benar, gitu. benar. Ada yang kejadian itu pernah kan berarti kan? Itu Pernah juga. Pernah juga kayak Iya. gitu? Malah dua-duanya nelponnya saya semua, tapi nggak tahu kalau saya jadi tengah-tengahnya. gimana? Bapak ini ahli kunci atau ahli pernikahan apa sih juru damai ya? Ahli kunci cuma kan kayak gitu ya namanya nggak tahu. Dan misalkan ibu sama bapak lagi berantem, nah ketika kayak gitu si bapak bilang, Mas saya lagi Berantem? nggak ngomong lagi berantem, Mas saya mau ganti Semua kunci. semua kunci satu rumah satu silindernya Oke. gitu, dituin biar kok kunci lama nggak bisa dipakai. Oke. Nah saya tanya kenapa hilang gitu. Oh ya udah. Nah ketika saya kerjain tak ganti semua. Clear kan satu rumah itu Ah, udah ganti. itunya silindernya ganti semua. Oke. Lewat 3 hari Istrinya nelpon. istrinya bapak misalkan telepon, Mas kayak gini, ya udah dikasih alamat. Nah dikasih alamat, loh kok alamat kemarin gitu. Sampai sana di itu, ya udah tak ganti aja itu udah Ganti rezeki kan, lagi? iya. Nah lewat seharinya baru suaminya lagi ngomong kok ganti, saya langsung ngomong Pak lebih baik minta ke istrinya gitu karena saya nggak mau menguntungkan kok orang lagi bertekar kayak gitu suruh kok ganti sana sini sana sini. Emang saya sih dibayar tapi kasihan gitu Pak. Iya, aneh. Tapi kasihan, tapi udah diganti dulu Pak. Jadi dulu betul. Seru Pak. Itu pernah kayak gitu emang kok benar-benar kok nyata ada yang kayak gitu. Iya kan, ada juga banyak banget kejadian Banyak, pas
pas dia pulang nggak bisa masuk ke rumahnya karena diganti ternyata ya? diganti sama suaminya gitu, ataupun sebaliknya kayak gitu. Betul, iya. Terus juga kan kadang-kadang kita suka, tapi kalau gue sih kalau punya mungkin kayak beberapa properti gitu kayak di apartemen atau segala macam, setiap abis nyewain ke orang Ganti itu kan. biasa suka ganti kunci, itu lebih aman. Nah Kayak betul, gitu ya. kayak gitu lebih aman juga. Tapi kadang tergantung dari seseorang yang nyewa apartemen itu sih. Iya. Kalau yang nyewa itu ahli kunci ya kita pikir-pikir lagi ya. Malah kok kalau yang nyewa ahli kunci udah nggak perlu diituin Pak. Kalau dari ahli kunci jarang ada orang yang mau kayak gitu Pak. Jarang ya. Jarang ya. Bapak lagi bela profesi ya Bapak ya? Enggak juga. Oh gitu. Iya. Rumah Kayak- bapak aman banget gak perkunciannya? Kalau- Sebagai ahli kunci. Ah, iya benar. Bapak aman dong. Ya sama aja lah, kuncinya masih kunci-kunci biasa juga kayak gitu. Kan bapak ahli kunci, emang nggak bikin kunci yang Yang paling sulit Pak, yang geriginya begini. Buka, masuk buka lagi. Ayo lo. Itu bikin repot kita Pak. Betul. Tapi Bapak rumah aman. Aman Pak. Aman. kuncinya apa bapak bikin desain sendiri kayak panjangnya kayak tombak gitu. Blok Buka gitu ya. Enggak. Tapi ada nggak sih Pak jalur-jalur kunci kan, kalau kunci kan suka ada geri-gerinya. Iya, semakin bergerigi semakin sulit apa? Apa pakai Betul mana? ya. Semakin banyak geriginya kayak gitu ya, semakin sulit buat dibuka. Oh makin sulit ya. Iya, Kan suka ada lekukan-lekukan di sini ya. Betul. Itu kan ada macam pelor dalamnya. Kalau Pelor lagi. Mau jorok lagi kan. Nah, kalau pen itu kok makin banyak, Makin susah. itu makin susah karena ketika kita pick satu-satu itu Iya. lebih banyak gitu. Jadi banyak penghalang gitu. Itu Jadi paling- berarti ini salah satu tips juga ya kalau mau pilih kunci yang manual kayak gitu, pilih yang Geriginya banyak, betul ya. Oh. Getor lagi. Lu pilih apa sih? Beli apa sih? Lu pilih apa sih? Aneh. Pernah dapat pelanggan yang kaget gak maksudnya? Kalau bank mungkin biasa, bank ternyata biasa ya. Gue pikir Iya, gak pernah. gua ternyata. pikir juga loh. Iya, ternyata bank pernah. Apalagi sih yang ternyata harus buka brankas siapa gitu? Brankas artis atau brankas pejabat? Jabat atau Kalau pejabat waktu itu kayak Pak Gatot juga pernah pakai jasa saya, Gatot Nurmantio. Pak teman Iya. juga pernah. Pak, biar Bapak boleh nggak nyebutin namanya aja Iya nggak? sih. Terus Gimana? Iis Dahlia, terus Kan udah bilang. dari siapa Ya, itu Mbak pokoknya I gitu Mbak kan ya. Iis, ya. Iya. Banyak lah, banyak beberapa itu sering tak kerjain kayak gitu. Iya. Nah, Kalau yang Pak Gatot itu ngapain dia? Yang TNI itu kan ya? iya yang TNI Mau betul. ngapain dia Pak? Itu ngituin brankas Pak. Isinya apa? Brankasnya. Isinya saya nggak boleh buka Pak. Ya makanya Bapak jangan nyebut namanya. Oh, bapak Ya, cuma kita kan penasaran. berhasil buka doang, tapi Iya. nggak dibuka. Isinya. Betul ya. Bapak intip nggak? Dikit. Enggak, kalau misalkan itu kita emang kok sistem pembukaannya kayak gitu. Jadi ketika kok ibu membutuhkan jasa saya, itu ketika kok udah ketemu, udah kebuka kayak gitu, saya nggak berani tarik. Jadi cuma Biarin yang punya yang kebuka narik. sedikit, udah kayak gini, udah kita langsung itu. Lagian juga kadang itu pasti kalau berangkas kita ditungguin di belakangnya. Sambil Oh. ada senjata. Iya, laras panjang ya. Laras panjang. Jangan Berani dilihat. lo buka. Nah, Pernah buka kayak Kalau gitu. yang penyanyi dangdut dalamnya itu, dulu. Ya, Udah. pernah. Kayak gimana? Itu malah ketemunya ya itu tak buka itu dalamnya isinya granat sama itu karena mau diserahkan ke kantor. Dan itu pun ngasih uang tip yang benar-benar menurut saya itu sangat luar biasa gitu. Tapi bapak pas ngebukanya itu ada ancaman gitu. Saya nggak tahu malah kalau dalamnya kok tahu ada kayak gitu malah saya nggak mau. Granat itu Iya, siap meledak. granat ya. Itu granat beneran Bapak lihat. Masukin Bener, ini. emang itu, Bapak masukin ini. Iya kan Itu lebih enak kan Pak Dari masukin. itu. Oke, iya Bapak Pak. Sikun Oke. ini polos banget. Iya. Bapak Sikun pernah dapat klien yang suruh buka berangkasnya. Ketika buka berangkasnya itu berarti sempat kelihat ya, keintip. Isinya adalah senjata. Iya, betul. Oh. Karena saya nggak apa itu berangkas nggak begitu nggak terlalu safety gitu. Jadi saya buka cuma kok pakai kawat kayak gitu. Saya kebuka Ya langsung. kebuka terus kodenya saya cak ketemu. Nah udah kayak gitu Pak, udah bisa gitu. Nah sama dia langsung dibuka. Pas Kira buka gitu. kaget Nah dong. dibuka tak lihat loh, oh isinya senjata semua gitu. Widih, Bapak nggak nanya gitu atau? Iya. Ya, berani sih lu. Nanya lu berani gak Iya disuruh? juga sih. Karena yang manggil itu bukan dari bapak itu, dari ajudannya. Berangkasnya gede berarti itu. Lemari kayak lemari gede kayak Berarti gitu. banyak dong itu Banyak senjatanya. Terus Iya. Bapak tapi dapet tip Ya. Tipnya gede banget dari yang bawa granat itu.
Ya, tipnya menurut saya selama kok saya jadi tukang kunci itu paling gede sampai sekarang. Berapa? Di atas 10 juta. Tipnya? Saya dikasih itu kan waktu itu buka kan 2,5 gitu. 2,5 juta. Ya, Tipnya lebih gede dari itu. tipnya dikasih 5. Wih, Ji. Makanya saya Tapi di Bapak- situ paling kok keinget cuma kok sama orang itu. 5 juta dikasih Iya. waktu itu sehari berapa? Iya. Tapi Bapak ngerasa nggak selama seminggu ini Bapak diikutin orang? Enggak tahu kan? Enggak tahu. Betul. Nggak tahu. Bapak ada nggak kalau malam-malam gitu kayak ada yang pakai HT gitu ada dengar-dengar Kang gitu? Somai, bakso. Enggak ya? Enggak. Oh, Bapak karena udah kasih tip. Udah Profesional. aman. Tapi emang pasti dia diikutin, gue yakin. Gue juga yakin sih. Gue yakin. Udah, nih si Pak Masikun Pak lolos gitu ya. Aman deh. Cuman di sini nggak tahu ya. Di sini kita nggak tahu ya, Pak. Berarti itu berangkas gede pas dibuka isinya senjata api, ada granat dan lain sebagainya. Iya. Serem juga ya. Bapak ada takut gak sih waktu itu, getar juga gak sih pas ngeliat itu? Enggak. Kita punya jasa seperti ini emang kok kita kan itunya cuma kunci. Cuman nggak mau tahu lah Nah, itu itu kok intinya apa udah nggak mau tahu gitu. Ya, iya. Pak, berarti pekerjaan menjadi ahli kunci ini udah menjadi passionate Bapak. Maksudnya ini emang udah Bapak kepikiran nggak apa mau bikin geng kunci mania yang rame? Apa ini emang udah gue emang pengen di sini gitu? Apa Bapak pengen punya perusahaan Apa gede? mungkin Bapak pengen punya jembatan biar ada kebab-kebabnya. Apa ini udah polnya Bapak? Saya ngerasa nyaman, ini pekerjaan paling nyaman. Paling nyaman. Iya, karena kita itu kerjanya itu nggak ada yang ngatur. Oke. Dan terus udah kayak gitu kerjanya itu sesuka kita, nggak perlu kok waktu gitu. Kita misalkan kok pengen liburan, udah matiin HP, kita bareng keluarga, udah nggak ada yang ngatur, nggak ada yang ngomel-ngomel gitu. Oke. Emang pernah diomelin? Maksudnya Bapak lagi curhat kan? Ya, maksudnya kan kadang dari customer itu kan kadang setiap itu kan sering nelpon. Kalau kita mau kerja ke orang kan pasti kamu kemarin kemana kok nggak masuk gitu. Kerja sendiri ya berarti? Sendiri ya. Ini si Inlock ini perusahaan Bapak Indonesia Lock. Bukan itu kayak grup Pak se-Indonesia. Dia ada oke. se-Indonesia mau NTT apa semua kok masuk semua. Oh, Oh, ada masuk, grupnya. harus masuk grup situ ya, Ada, ya. buat keamanan berarti ya. Itu juga. Dia di situ kayak ngituin dari kok mobil-mobil terbaru dibahas semua. Maksudnya Pak? Semua mobil misalkan saya nggak suka yang barusan. mobil Dibahas untuk sekarang apa? misalkan mobil listrik gitu Iya. ya. Dalam rangka apa Bapak ikutan di acara Itu emang Bukan. setiap 5 bulan sekali pasti ada kumpulan Pak. Kumpulan apa itu Pak? Kumpulan semua tukang kunci. Dalam rangka apa? Dalam Untuk rangka menambah skillnya. ketemunya kopdar gitu, Menambah membahas skillnya. skill-skillnya Oke, kalau ada gitu. orang kesusahan baru bisa buka. Iya. Itu kan motifnya. Betul. Kok saya baru Mobil dia? gawat. Kok dia takut ya? Mudah-mudahan baik. Isinya orang baik seperti Pak Basik. Orangnya tapi gimana Pak? Ada berapa orang di apa, Banyak. Indonesia Lock gitu? Di Inlock kisaran 100. ada 500-an. Dari 500 ada nggak yang menurut Pak Umum? Ya sih nanya aja nih Pak. Kali 500 orang nih. Iya. Bapak yang baik nih ya. Adalah 1-2 yang punya pikiran kuat bantu mobil baru. Oh, nggak ada Pak. Jujur aja santai. Gak apa-apa. Biar gitu. 500 orang. Oh kalau udah tiap launching mobil selalu diajak. Setiap itu pasti kita bahas langsung gitu. Kita bahas tuh maksudnya Bapak diajak Cara sama ya, mobil. Diajak sama orang-orang di situ, nanti dari kita kan patungan kayak kita ngituin kok uang kopdar misalkan 500 per orang. Ya. Nah, dari 500 per orang itu nanti Satu orang beli mobil ya? ada beberapa itu nanti dipakai buat nyewa orang dari Cina kadang. Kalau nggak dari Cina ada yang ahli khusus kita panggil. Nah, di situ suruh menjelaskan, suruh ngajarin. Nah di situ pembahasannya apa Pak? Oh, iya, anggap dalam aja. otak kita ngeri ya, Bu, ya. 500 orang ngumpul ya. Halo gitu ya semuanya ya. Apa nih Pak? Ini bedanya ya. Apa? Endingnya tuh akhirnya semua pada bisa buka Nah, mobilnya. iya. kan? endingnya kita tahu cara saja untuk kok bisa mengerjakan itu kita harus terjun langsung nekat gitu. Nekat gimana maksudnya? Maksudnya kita harus terjun. Kayak misalkan Nekat gimana? Bapak dipraktekkan cara kok rakit kamera kayak gini gitu. Nah, ketika kok Bapak nggak praktek, ketika kok pegang juga bakalan nggak. Ini di mana ya? Pasti ada yang lupa gitu. Pengerjanya lebih lama. Jadi berarti setiap 5 bulan sekali biasanya diupdate gitu ya, kayak Betul. mobil-mobil terbaru, karena kan Pak Masikun ini ahli kiles ya, Ah, iya. untuk lebih ke kendaraan. Betul. Jadi Ah. mobil-mobil keluaran terbaru tuh sebenarnya Pak Masikun udah mulai tahu ya kalau misalnya ada kesusahan untuk buka
kunci itu bisa buka. Betul, bisa. Oke deh, kita buka-buka nih. Mobil apa nih paling susah deh? Dan 499 teman Pak Masikin lainnya. Iya. Dan di antara 5 orang itu pas Bapak lagi pada ngopi, ini mobil paling susah nih. Susah nih mobil ini nih. Susah nih. Merek apa dah? Susah. Kita ya. Inisial nggak usah disebutin juga nggak apa. Kalau untuk merek banyak yang bisa sana sini sih. Saya nanya hampir nggak semua bisa, merek. yang susah Pak. Yang nggak bisa, yang nggak bisa. Susah. Ini susah banget sih Susah kita. banget mobil ini nih. Buka kuncinya. Kalau untuk buka semuanya gampang. Yang susah itu kalau mobil yang trouble, Ibu. Mobil trouble. Trouble tuh maksudnya rusak dari mesinnya. Nah, itu rusak mah urusan dari Bapak. mesin gitu. Itu tukang bengkel. Nah, itu Kalau yang- tukang bengkel. Itu urusan kok dari situ. Tapi kalau ketika kita program, Bapak datang ke tempat saya. Ini Pak, saya mau duplikat kunci mobil. Nah, mobilnya normal, aman. Nah, itu mobil kok bekas banjir. Nah, kan ada spare part yang diganti atau kok misalkan apa gitu. Ketika saya duplikat kok mobil Bapak rusak. Nah, paling nggak Bapak minta tanggung jawab ke saya kan. Pernah berarti Bapak dimarahin kayak pelanggan. gitu. Oh iya. Pernah kayak gitu. Kalau dimarahin sering Bu dimarahin. Hah? Iya, Pak. Dimarahin pelanggan sering kayak gitu. Sering. Bapak Masikin orangnya sabar banget ya, pokoknya baik banget. Dia doang yang baik. Gue takut 499 orang itu tuh. Tuh yang gue takut tuh ada tuh 10 orang tuh. Yang gue mikir memang ada adik gitu ya. Ada sebenarnya. Kalau dimarahin itu kan kayak gitu kayak kita mengerjakan kadang kalau lagi nggak fokus kerjanya lama atau apa dari orang itu kadang nggak sabaran juga pernah juga. Oh itu sering tuh ya. Ya terus ketika kita kerjain orangnya mungkin lagi ada masalah atau apa Suruh cepetan. juga kita ikut kena Benar. juga, betul. Paling parah diapain waktu itu pernah? Paling parah itu saya pas ngerjain apa sama ponakan saya mobil. Nah itu dari orang yang manggil itu perempuan itu nggak punya duit. Nah dia berani manggil saya tapi nggak punya duit. Harus lu. Ketika saya datang dia minjemin ke cowoknya, malah cowoknya marah-marah. Nyampe ketemunya diajak berantem dan di situ saya mau sita handphone nggak bisa, sita itu nggak bisa. Akhirnya sama dia diserahkan kuncinya. Saya nekat pulang nggak bawa duit. Itu paling nggak enak di situ. Diajak berantem itu malam Diajak hari. berantem Iya. nggak dapat duit, Iya, suruh betul. bukain mobil orang. Iya. Dulu kasihan amat ya Pak ya. Ampun. Siapa namanya Pak? Siapa? Bapak boleh jelasin di sini. Kalau namanya saya nggak tahu. Saya karena nggak menanyakan. Ya, Pak ya. Betul. Tapi Bapak ingat mukanya ya Pak. Ingat. Kalau Tinggalnya mukanya udah nggak inget. tinggalnya daerah Di mana mana? Pak? Depok, Pak. Depok, ya. Margonda, Bogor. Oh, Yang Bogor. itu lu sama Pak Masikun lu. Tahu. Saya jauh-jauh dari sini itu ditelepon jam 12 malam ya. Buat bantuin orang. Buat bantuin orang kuncinya hilang. Mabuk tuh pasti jam Ya, malam ya. betul jam 12 malam. Karena jam 12 malam itu biasa kan kunci hilang kayak gitu, kunci mobil antara 1,2 ya. Kalau hilang semua. Nah saya bilang, tapi nih dari sini ke Bogor terus malam saya minta transport sama ininya gitu. Nah ketika sampai sana udah jadi. Mas, iya. kita kesini ya. Ya emang kenapa? Saya nggak pegang duit gitu. Nggak pegang duit kok panggil saya gitu. Duit saya udah habis tadi buat bayar makan di situ gitu. Nah akhirnya ya udah saya ngikut ke tempat dia. Dia ngomong ke temennya nggak dikasih. Ke temennya nggak dikasih. Ketika kok dia minta ke cowoknya atau apa, cowoknya marah-marah karena perempuan itu jalannya sama cowok gitu. Nah, Jadi marah-marah sebenarnya kita bahas cowoknya sih. dipukul, sayanya diajak berantem. Nah, Jadi dia cuma cewek itu selingkuh. enggak sih. Terus gila Kalau juga. ini cerita apa Ini cewek selingkuh. Temennya Temennya selingkuh. Bener selingkuh. bukan selingkuh, dia pas jalan sama Cowok. Temennya sama cowok iya, bawa temennya. ke cowoknya. Bawa ke cowoknya Cowoknya cemburu. Cowoknya cemburu. buat bayarin Jadi temen jasa saya. cowoknya itu dihajar. Iya betul. Sama cowok yang dipanggil cowok Sama aslinya. cowoknya. Sama cowok aslinya. aslinya ya. Hubungan sama kunci apa ya? Nah, Iya kan hubungan dia- saya bayarannya Dia kan Pak. dia yang ngebenerin kunci Oh, mobil. iya, Lu iya. ngerti gak sih lu? Lah sih. Tapi ini kok selalu ada drama di balik kunci ya? Iya, Iya, gitu. semua. Dia sering dapat drama ini. Dia drama Iya. terparah gitu, diajakin berantem sama cowoknya, pelanggannya bapak itu kan, Iya. yang berpikir kalau pelanggannya bapak itu selingkuh sama temennya. Nah, Tapi emang itu selingkuhannya ternyata ya. saya kalau itu nggak tahu. Pak,
Sekarang kita ngomongin rate harga deh yuk. Kalau Oke, dari iya. kunci rumah dulu deh. Kunci rumah tuh berapa rate kalau di Bapak? Kalau kunci rumah kalau duplikat itu 15.000. 15.000. Kalau ada kuncinya berarti ya. Ada kuncinya, duplikat. betul. Langsung. Kalau kuncinya hilang, Bapak mesti datang Nah, ngecek-ngecek. kalau kuncinya hilang kita harus datang ke lokasi. Itu kena kisaran ya 2,5 lah, 250 ya. 250.000. Udah sama transport Bapak ya? Udah semuanya itu Oke. udah all in gitu. Oh, di seluruh Jakarta. Iya, Apa seluruh Jabodetabek doang? Jakarta saja Jakarta. Jakarta. Kalau Bekasi sama itu bisa juga nanti tapi Tambahin. temen yang ngerjain. Oh, Jadi ada. lebih cepat gitu. Oke, kalau motor, Motor. kunci motor hilang. Iya. Yang tidak Tergantung keyless ya, motornya. kunci Yang motor tidak normal. keyless. Motor itu dulu, motor biasa dulu. Kalau duplikat doang. Duplikat doang, benar. Kalau duplikat kayak gitu 35.000. Oh, beda ya? Ya beda. Kalau yang kayak Hilang, hilang. Yang Ada. hilang? Kalau hilang antara 200 sampai 300 tergantung jarak. Oke. Iya. Berarti kalau kunci motor hilang nggak usah panik ya, pasti bisa ya. Nah ya kalau mau kok datang ke lokasi malah kok kita paling ngongkos misalkan itu udah 100.000 udah jadi gitu. Oke. Udah. Datang ke lokasi didorong apa tuh ya? Nah, itu Iya. motornya gimana? Kan- Oh iya sih. Ada. Kan motor hilang kuncinya. Iya kan kadang nggak dikunci setang pak, dia ngirit biaya sama itu seringnya didorong ke rumah Rumahnya di gitu. mana? Kalau nggak salah dia juga ngedorong tuh motor tuh dari Indomaret tuh parkiran tuh. Dorong maling gue yakin. Bawa ke dia. Iya kan? Berarti kunci hilang 250.000. Ya kalau kita dipanggil. Oke, kalau dipanggil. Nah, Kalau yang apa ti? Oh, kiles Kiles motor. hilang. Yang kiles itu tergantung dari motornya karena motor bahannya kita kan ngikutin bahan pak. Oke. Nah kalau buat jasa red itunya kan kisaran 400. 400. Nah jasa buat ngered. Nah kita tinggal tambahin dari biaya biaya remote-nya, harga remote. Oh, harga remote-nya. Iya, karena sekarang kan jualan udah bebas pak. Jadi semua remote original atau apa dijual kayak di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, terus kok pokoknya semua kok yang online kayak gitu semua pada diituin semua Ada. gitu. Betul. Oke. Berarti total berapa tuh paling murah kalau buat kunci motor? Buat motor kayak Udah gitu sama remote-nya? paling kisaran 1 juta. 1 juta. Beres tuh ya. Iya, beres. Mobil ti. Kita datang ke sana. Mobil dulu. Mobil. yang masih pakai kunci. Mobil yang masih pakai kunci kisaran 1,5 udah berikut 1,5. remote pakai kunci original. 1,5 juta. Iya. Kalau yang keyless, Kiles. Yang keyless, kalau yang keyless itu hilang yang nih kuncinya dia nih. hilang. Itu tergantung dari mobilnya. Karena lumayan kalau yang dari Toyota emang kok super mahal-mahal kayak gitu. iya? Tergantung nanti kita kasih dua versi, dua harga. Satu KW Super, satunya yang original gitu. Berapa tuh Oke. harganya tuh? Kalau yang original misalkan anggap aja kok kelasnya Alphard kisaran kok 7 jutaan. Waduh, mahal juga Iya, ya. Oh. Mahal ya. Tapi kalau Tapi dia untuk dapat mobil. untuk yang KW kena kisaran ya 3 juta lah, 3 juta, 2,5 gitu. Kalau KW ya. Ya kalau KW. Kalau mobil Eropa gitu lebih mahal dong Pak. Nah. Misalnya BMW, Mercy gitu. Nah kalau yang Eropa ya emang itu emang super mahal, apalagi kayak yang Mercy 2014 ke sini. Mahal. 2014 Pernah ke ngerjain, sini Pak? Berapa itu tuh? Kenapa? dikerjain bisa tapi kisaran memakan waktu harus 3 hari. Oh, berarti Dan mobil susah. iya Aman gua. 3 hari. Mobil Eropa 3 hari. Iya kalau yang Mercy 2014 ke sini, tapi kalau kelasnya Mobil BMW, Korea, mobil Korea. Mobil Korea yang paling baru 2022 aman nggak? nah, aman. Itu bisa dibikin malah kok masih bisa itu cepet, paling memerlukan waktu juga sehari udah kelar. Aman buat dia, gak aman buat gua. Berarti Mercy gampang susah kan? 2019 susah tuh. Ya, apalagi kalau hilang. Kalau hilang itu bikin apa? Kalau Mercy yang 2019-an gitu, itu Soalnya maling. buat bikin kunci, buat ngituin kunci lagi bisa buat beli mobil. Ya, gua aman. Itu kan Lu buat, nggak? buat bikin kuncinya, tapi buat ngebukanya sama kan? Kalau ngebukanya kita malah lebih gampang pak. Ngebukanya itu 1 menit bisa. Iya, 1 menit kebuka pak. Masa sih? Katanya yang paling aman tuh yang keluaran baru-baru gini. Gua jadi takut beli mobil. Sih, karena Kita pakai gembok sama Terus dia ada waktu semenit. semenit cuy. Udah keluar. Wah, gila gokil. Itu rate ya? apa? Rate harganya Rate semua harga segitu ya? Berangkas. Kalau Oh iya berangkas. Kalau orang buka berangkas mobil dokumen mah semua hampir kok sama kayak gitu. Kalau buka mobil segituan. Kalau Oke. berangkas tadi Berangkas, kan berangkas ada yang tadi berangkas yang berikut apa isinya senjata api itu 2 juta kan harganya. Iya, kalau berangkas itu rate-nya beda-beda. Itu 2 juta karena dia nggak mau ngirim foto, Bu.
Ngirim foto bapaknya gitu. Ngirim foto berangkasnya. Jadi saya biar mau tahu mereknya atau apa gitu. Terus Tapi pernah nggak? lokasinya juga dia nggak Tapi mau ngasih pernah tahu. nggak, Pak? Ya. Lu mau tahu Kirim. Oh ya, ini kekunci Pak gini. Oh ya boleh kirim fotonya, terus dikirim foto dia gitu, pernah nggak Pak? Itu orang aneh banget ya. Pernah. Gue kira memang mau foto wajahnya gitu. Dikirim. Beneran? Iya beneran. Boleh kirim fotonya enggak gitu? Iya. Sebabnya berangkas ya kan? betul. Gini ya. Terus dia kirim foto dia. Iya dikirim foto dia. Itu baru balas apa? Lah gitu dah. Bukan selfie Bu, tapi saya minta foto kok dari tukang kuncinya gitu. Itu kalau nggak salah ibu-ibu waktu itu yang Gak usah disebutin ya Iya. namanya. Pokoknya ibu-ibu ya. kalau bapak-bapak nggak pernah karena bapak-bapak jarang ada yang suka kirim-kirim foto gitu. Bu, boleh. Ini selfie. Iya, Ini gini, betul. ibunya apa masalahnya? Berangkas. Bukan waktu itu kunci motor. Kunci motor saya Iya, hilang. iya. Ya udah Bu, boleh kirim fotonya. Foto dia yang dia kirim. Foto dia yang dikirim. Waduh aneh. Bapak nih aneh-aneh juga pengalamannya ya. Seru tapi seru loh. Seru. Gila banget. Aduh. Gue pikir tadi nggak pernah jawabannya. Oh nggak ada dong. Ada emang ada. Ada tegas dia. Dia disimpan lagi sama dia. Kalau cakep-cakep. Gak pernah, kita paling jaga privasi. Jadi ketika kalau ada orang habis Jaga privasi dari tadi lu. kalau ngubungin kita itu sama kita nggak pernah kok nomornya kok emang kita hubungin atau kita kok kirim ulang iklan atau apa nggak, pokoknya udah kita cuma save saja, kita nggak chat kita hapus gitu. Kita hapus pun setelah 3 bulan karena kalau sebelum 3 bulan pasti biasanya mungkin takutnya ada kasus atau ada apa, nanti orang itu ngubungin kita masih punya bukti Angkutan. gitu. Betul. Kalau yang asmara ada nggak Bapak pas ngeliat anjir cakep juga nih yang punya motor hilang motornya kuncinya maksudnya. Maksudnya Ceweknya cakep maksud gue. Ada yang cakep. Aja lu. Ada yang cakep nggak? ya mau cakep mau apa kita cuma tinggal lihat saja Pak. Nggak perlu kita itu. Iya, maksudnya pas Bapak dateng, ih anjir cakep juga nih cewek gitu. Apa? Ya pernah kayak gitu, kayak cewek panggilan dia bawa kopernya itu dia mungkin baru atau apa, jadi yang pakai kode saja itu loh, yang model sistem kode ada TSA. 3 atau berapa yang TSA. Nah itu udah kayak gitu, dia lupa lupa muternya di set berapa, dia terus manggil. Nah di situ emang kok kelihatan benar-benar seksi, ada 2 orang ya emang Seksi. cantik Dua orang. apa dia Seksi. buka emang benar-benar kebuka lah itunya. Apanya? Ya pokoknya Bajunya. bajunya itu benar-benar kok dengan Banyak pakaian ventilasinya. terbuka. Iya, tapi Banyak. saya ya ngalihin pemandangan, kita fokus ngerjain itu selesai ya Tapi pulang. sulit ya gitu. Pak itu ya. Sulit. Oh, itu 2 orang lagi. Ya, 2 orang. 2 orang. Bapak tolong Bapak, aku pernah aku gitu ya. Gitu Pak. kalau yang kasihan itu paling sering misalkan manggil yang benar itu orang yang di kamar mandi. Kekunci. Ada kekunci kamar mandinya gitu. Ini Bapak ini bakal lucu ya. Oh iya. Cewek dalam. Cewek pernah, cowok pernah. Nah di kamar mandi dia udah ngebukain, itu orang benar-benar kok 1 orang di rumah mau buka, saya minta dikawal security. Kenapa? Ya karena dia kan di kamar mandi sendirian lagi mandi. Nah Lah kalau saya mau masuk aja. Lah, kan minta tolong saya. Sorry kalau ngeliat pura-pura ngeliat. Berarti Pak Mas Sikun. Pak masukin. Ya kan lebih enak masuk. Pak Mas Sikun berarti sering juga ngebukain orang yang kekunci ya, di ya dalam. di kamar mandi pernah kayak gitu. Pernah sampai akak bisa napas gitu Pak? Kalau kehabisan napas paling kayak anak kecil di mana di dalam mobil kayak gitu. Oh, gitu sering. Jadi makanya anak saya sering pernah kayak tuh. gitu ya. Dibantuin sama tetangga akhirnya. Oh yang lebih dari kunci dalam ya? Pakai penggaris. Dan bisa kebuka ya? Tetangga gue bisa gitu ya. Tapi kalau mobil sekarang dipakai Oh, pakai pakai LPG. penggaris sudah nggak bisa. Oh. Bisa berarti ya dulu mobil-mobil dulu gitu. Mobil dulu bisa, tapi mobil sekarang udah nggak bisa. Pakai penggaris kertas kalau nggak salah ya Pak. Copot dong. Pak, ini terakhir nih, pengen tahu untuk menjaga keamanan kita. Nah, Bapak kan ahli kunci. Apa yang baiknya dipilih untuk Ini mobil? tips and trick Heeh. untuk menghindari biar kalau ya Iya. Bapak tahu lah maksud saya. Bapak kan tahu tuh bagaimana cara untuk membuka kunci yang semudah itu ternyata. Nah, kalau kita untuk menjaganya gimana gitu? Mobil, motor, berangkas apa tips and trick
Triknya nggak usah Kalau tips aja. misalkan mobil ya, Ya, mobil apa? yang penting kita kok mobil itu jangan sering pinjam kawan atau apa. Karena kalau mobil terus, kalau habis beli mobil kita minta riset, di riset ulang mau ke tukang kunci atau dealer resmi gitu, itu bisa, itu imobilisirnya suruh di riset. Oh, riset elektroniknya semua ya, berarti? biar kunci lama itu nggak bisa terpakai. Oh, Ya, itu kalau oke. mobil. Kalau Terus mobil. motor pun juga kalau yang kiles juga bisa juga kayak gituin. Di riset. Berarti misalnya kita bisa minta Pak Mas Igun, tolong dong riset mobil saya gitu, bisa dong Pak? Bisa. Oh, bisa. 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 Tapi ini Pak Mas Igun aja yang tahu ya. Iya. Ini yang 499 gak usah dikasih tahu ya. Di grup gini diem aja. Betul. Tadi Bapak bilang menjaga privasi kan? Iya. Janji ya Pak. Janji ya. Siapa tahu kita butuh jasa Jangan Bapak. di-share ke grup ya Iya, Pak. jangan Pak. Jangan. Nah, terus kalau kunci rumah itu, kunci rumah kalau bisa pakainya yang tadi sistem elektronik tombol itu. Itu lebih aman ya? Itu, Aman ya? itu lebih aman ya, daripada kayak kok kunci-kunci yang biasa model silinderan kayak gitu. Dia menurut saya kurang aman, karena kayak di YouTube atau apa sekarang kan udah banyak sharing tukang kunci yang cara buka kayak gini gitu. Jadi kalau Ya. bisa itu jangan kunci yang sering di sharing sama kok di YouTube kayak gitu, cara bukanya kayak gini, kita jangan deket-deket ngambil kok kunci kayak Berarti gitu. ini berarti saran dari Pak Mas Igun tuh ternyata kunci-kunci yang sekarang tuh lumayan aman ya, berarti ya, yang pakai Betul, ya, kode, yang pakai fingerprint, ya, chip. fingerprint, betul ya. Bisa dibobol tapi lebih sulit. Nah, lebih sulit. sulit Memang yang betul. begitu ya? Iya, heeh. Asal oke. kodenya nggak usah. Kalau kodenya dikasih depan pintu gimana? Itu salah lu. Itu agak goblok ya, kodenya gini ya. Sebenarnya paling enak itu antara kartu yang tap Iya. sama sidik jari, Fingerprint. itu nggak bakalan ke orang lihat dari belakang. Oke, Oke, itu ya berarti ya tipsnya ya. Berarti Pak Mas Igun mungkin ada orang paranoid yang pengen pakai jasanya Pak Mas Iya. Igun, bisa hubungi. Ngubungin kemana Pak? Kalau mau ngubungin Bapak atau Bisa, king Bapak? misalkan kok mau membutuhkan jasa saya, bisa cari di Google, Google Map atau Google apa Five. ya. Nah, ketika aja Mas Ikun ahli kunci mobil dan brankas, nanti dia di Google tampil di penelusuran. Terus Kalau mau langsung WhatsApp, kalau mau WhatsApp bisa ke nomor saya. Berapa, Pak? 0858 0858 8858 8858 8878 8878. Betul. Syaratnya tidak ada masalah keluarga. Keluarga. Betul. Terus kalau mau ngituin kunci mobil yang hilang juga siapkan STNK gitu. Oke, Kalau Pak. misalkan BPKB. nggak ada surat dari kepolisian. Kalau BPKB nggak Bu, nanti dijual nggak mas saya? Wah, belum. Dikasih mobil sama Ceplosan, kan? itu yang tak Mendingan jual berat. sekali. Berarti Bapak ready 24 jam. Misalnya ada Sampai anak-anak muda malam kan bisa. banyak tuh yang minum-minum terus wah skip kunci gua, tinggal hubungin Bapak. Betul. Yang penting surat aman. Betul. Jam berapapun, jam 12, jam 1, jam 2. Kalau bangun. Siap. Enggak, kalau misalkan itu dihubungin kita kan, saya misalkan itu pasti tak angkat, paling nanti kalau Nanti misalkan kirim. agak jauh nanti tak lempar yang lebih jauh gitu. Cuma untuk harga pasti beda Pak. Oke. Iya, oke. iya. Pak, ini dulu Pak, daripada terulang lagi kejadian kayak kemarin, yang akhirnya Bapak dimarahin, hampir digebukin sama lakinya. Pas dateng, suruh DP dulu bayar, baru kerjain. Iya, Oh. DP dulu. Enggak, Kelar kita kalau sisanya. kalau DP biasanya kita orang dari itu kurang percaya Ibu. Oh, takutnya Betul. Bapaknya nggak Nggak, datang pas ya? Bapak dateng, pas Bapak Iya, dateng. DP dulu. Bayar dulu, iya, tunjukin dulu ada nggak duitnya gitu. Tuh ada duit, makan mobil doang. Pak Mas Igun, makasih ya. Makasih ya, Pak Mas Igun, Sama-sama. seru banget. Baik, Seru, ya. seru. Gue tuh sebenarnya udah lama tau tipe ngobrol sama ahli kunci. Gue takut dia maling. Sumpah. Karena jago kan. Buka itu Jago bisa tuh banget. cepet. Iya. Semenit. Banget cuy. Keren banget. Takut ya jadi ya, gue jadi takut. Dan ingat ada 500 orang lain yang berikut. Yang ada di grup dia. Makasih Pak Mas Igun ya. Siap. Makasih. Selalu Oke, Pak Mas Igun sama-sama. ya. Makasih. Oke, para Oke. noise yang ada keperluan untuk urusan kunci bisa menghubungi Pak Mas Igun, tadi tinggal dimundurin aja Ya, nomor teleponnya ada nomor udah di-share WhatsApp-nya. ya. Oke, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Onat Hesti, meet everybody. For every soul.